Kenalin dulu aku Irma dari Kasanoa. Iya. Ya, makasih ya udah kita bisa menginterview kakak, gila-gila kakak. Eh, untuk pertama boleh diceritain sedikit nggak sih sejarah toko ATK ini? Perkenalkan dulu Kenzi, mungkin nama saya. perkenalkan nama saya Ibnu Baidillah, kelahiran Cirebon, orang Cirebon saya orang Jawa. Nah, berdirinya Kenzi ini 2016. Dulu toko kita pertama di Tebet. Itu juga fotokopian dengan ukuran yang mini, cuma 18 meter toko waktu itu. Nah, sampai akhirnya kita berjalan 2 tahun, baru ngerambah tetap masih di sana, tapi ngerambah nambah tempat. Kita main dari situ untuk semi grosir. Saat itu 2017 gencar-gencarnya lagi rame-rame marketplace. Tokopedia, Bukalapak, Shopee belum terlalu jalan. Shopee itu 2018, 2019 lah baru booming. Nah, di situ kita manfaatin peluang di online. Nah, customer pertama kita pun ada di Kuningan, kantor Kuningan. Itu kita coba jalanin pertama kali offline. Itu baru jalan sekitar setahun pertama lah. Kita dari online tersebut lah kita akhirnya dapat di offline-nya itu. Nah, dulu online sih memang enak karena mungkin ya saat-saat itu biaya administrasi pun belum ada. Kalau sekarang kita ditekannya biaya administrasi yang udah sekian tingginya. Nah, maka dari itu kita coba juga kalaupun kita ngelawan pasar di online, ya kita nggak bisa buat bertahan. Kita bertahannya apa? Strategi kalau menurut saya di online itu sekarang bukan karena harga murah. Harga murah, ya, tapi pelayanan sama servis itulah. Servis kita itu sebenarnya yang lebih penting. Ada chat balas kita cepat, ada yang order kita ngirim juga cepat. Nah, itu kunci utama menurut saya kita bersaing di dunia online itu. Kalau harga murah, ngambil sebahan baku mungkin kalau udah pabrikasi kan bahan baku udah berapa segala macam. Kita produksi sendiri pun dengan kuantiti yang kecil pun nggak bakal nutup. Nah, kalau kita ngambil tipis-tipis, belum packing kita, belum tenaga orang. Nah, kalau tempat yang sewa, kalau yang sendiri mungkin masih ibaratnya walaupun sampai jutaan produk kita terjual dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun, tapi marginnya cuma 1%, ya buat apa main di online? Menurut saya gitu. Ya kalaupun emang buat rating dulu untuk awal, anggaplah promosi, tapi jangan selamanya kita main juga dengan harga murah. Nah, menurut saya. Sedangkan pasar untuk Jakarta sendiri Jabodetabek itu kantoran, terutama selatan, itu pasti masih kencang. Oke, tadi udah sedikit tahu nih kita sejarahnya Ya, gimana. Aku pengen boleh di-share juga dong tantangan terbesar yang selama dari 2016 sampai sekarang dihadapi itu apa yang paling diingat banget? COVID, Oh, COVID ya. Boleh cerita sedikit aja. COVID-19 dah. Itu udah nggak kita doang sih, semua sektor industri ya. Baik itu dagang, baik itu jasa, semua tuh kena. Nah, bisa terlepas banget sih belum. Cuman setidaknya bertahan itulah yang saat COVID itu yang paling sulit. Banyak dari teman-teman pun yang udah pikir ada, udah nggak lanjut ada. Ada juga beberapa toko yang kita dengar-dengar dari orang-orang ada yang akhirnya kabur. Dia masih punya utang di distributornya, itu ada beberapa. Bertahan lah yang paling. Bertahan ya. Paling tantangan terbesar. Terus aku mau tahu, pengen tahu juga dong, kenapa pilihnya lokasinya di sini, di pinggir jalan? Eh, Waktu di Tebet sih nggak pinggir jalan banget ya, masih agak masuk ke dalam. Kita ngerambas ini karena sektor pasar kita itu perkantoran dan kita lebih fokusnya memang barang-barang pun banyak barang-barang perkantoran. Nah, kita ambillah yang pinggir jalan banget. Harga sewa tentu nggak murah. Strateginya karena juga kita pengennya itu
terlihat itu sama customer, toko kita tuh agak lebar lah. Lebar itu kalau buat strategi punya toko itu dari lebar tokonya dulu. Hmm. Jadi mayoritasnya di sini Perkantoran, perkantoran ya. perkantoran. Atau ada selain perkantoran biasanya apa? Sekolahan pun tapi nggak terlalu banyak. Oh, terlalu banyak. Kebanyakan malah kalaupun masuk ke sekolah-sekolah kita jadi pihak ketiga. Supplier. Suppliernya jadi pihak ketiga, tapi ada yang masuk ke sekolahan tersebut, mungkin dia dapat tendernya, dapat apa, lah kita yang supply. Oke. Gitu doang. Kalau tadi kan dibilang pas lagi e-commerce pengen berusaha itu servisnya yang dijaga. Servisnya Kalau offline keunggulan dari mungkin ngerasa ATK lain gitu. Kalau ATK dari versi lain. offline-nya keunggulan dari Ah, ada beberapa offline di sekitar sini mungkin yang jauh lebih lebih jauh pengalamannya dibanding saya. Dibanding Kenzi ini lebih jauh lah pengalamannya. Cuman bedanya sama kita ibaratnya kita satu servis bisa ngantar. Kalau masih jaraknya 1 kilo kita pun kasih free. Kalau dia bawah 5 kilo itu kita pakai nominal di atas 500.000 itu baru free, di bawah 50.000 kita paling kena cas dengan jarak tertentu antara 10.000 sampai 20.000. Oke. Buat kan tadi dibilang kebanyakan pelanggan di sini perkantoran dari sini. Nah, biar ngejaga si pelanggan tetap Pelanggannya balik tetap itu tuh baliknya. ada tipsnya nggak sih pengalaman di sini? Tips yang pertama sih satu kita ya servis lah, servis kita duluin. Kadang juga ada beberapa kantor dia minta barang tuh cepat minta, Pak bisa kirim hari ini. Nah dia minta hari ini tetap kita kirim. Walaupun kadang ada misalkan ada 1-2 barang yang memang kita belum terpenuhi. Nah itu paling tetap kita kirim dulu yang ada. Kita minta untuk sisanya paling kita kirim besok. Maksimal kita setelah PO masuk atau permintaan barang masuk maksimal 2 hari itu udah terkirim. Kuncinya komunikatif ya. Komunikatif. Nah, respon kita juga cepat dan kebanyakan juga untuk saat ini offline yang di sini udah jalan berapa ya? Hampir 7 tahun lah di sini. Itu kita jaga kantor-kantor sekitar sini itu ya komunikatifnya satu, kedua respon juga kita ibaratnya ada pun yang set minta malam kita layanin. Gitu doang. Dan kebanyakan mereka udah gak ke toko, malah udah by WA aja mintanya. Iya benar. Jadi selama dari 2016 sampai sekarang ada buat menarik pelanggan baru gitu atau apa itu ada metode khusus nggak sih gitu? Kan sometimes kita udah ada nih pelanggan lama, pengen cari coba pelanggan baru itu ada trik-trik khusus nggak sih atau ya udahlah yang saya pakai yang lama juga udah cukup puas. Iya, tetap sih kita coba get juga cari pelanggan-pelanggan baru juga. Dalam artian satu sisi saya terapkan ke ke karyawan saya pun mereka wajib punya nama toko sendiri walaupun tokonya itu satu di tempat saya. Nah, saya kasihin bahwa mereka itu bikin kartu nama dengan tokonya masing-masing. Ibaratnya mereka tuh reseller saya walaupun mereka itu karyawan saya. Ya, mereka itu reseller saya juga. Nah, disitulah saat mereka lagi ada kirim barang, sekali Anda sebarin ke pakai kartu nama ya. Kartu namanya. Itu masih ya ibaratnya metode lama tetap kita terapkan juga. Iya. Metode barunya ya di online. Online ya. Metode pemasaran tradisionalnya itulah ya. Kalau dulu kan selebaran, iklan di koran, kalau ini kartu nama ya. Iya. Oke, tadi balik lagi kan pemasaran tradisional gitu. Nah, aku tuh penasaran kan aku sempat nanya, ada Instagramnya nggak gitu kan? Instagram ada sebenarnya, cuma nggak aktif. Oh, nggak aktif ya? Jarang aktif, jarang dibuka banget, jarang diposting di situ. Karena emang nggak ada waktu atau ada alasan tertentu, kayaknya nggak harusnya cukup. Memang harus kita, tadinya sih pengen ngerambah ke situ. Selain dari e-commerce ya kita main di sosial media juga. Cuman mungkin tahun ini belum begitu fokus. Tapi pelan-pelan lah. Jadi kadang kita harus masarin produk ke sosial medianya itu belum. Iya, atau di Google
Google review. Sometimes kan kayak gini ya. Sometimes nih, misalkan aku lagi di rumah sakit Ya, nih ya. contoh, aku tuh butuh kalau biasa kalau kita kopi Mm-mm, terdekat, mm-mm, ataupun nanti oh ya aku tuh butuh materi terdekat. mm-mm. Nah itu Google reviewnya main juga nggak? Ada kalau itu, tapi review kita nggak ambil dari kita yang ngulik sendiri gitu. Oh iya, Itu ya, dari review orang-orang aja pasti orang. yang memang sudah pernah berkunjung kemari, yang sudah pernah belanja kemari itu Tapi tuh lumayan dipantau, nggak sih, nggak nggak dipantau terlalu ya. tahu. Paling nggak mungkin boleh Iya, dipantau gitu. Jadi kalau dia cari alat alat, keluar iya APK pertama dari si Kenzi. paling Paling itu. nggak perlu sosial media, mungkin Google review. Ah, itu lumayan Nah, oke sih. memang sih perlu tuh. Heeh. Iya, apalagi kalau misalkan lagi nggak terlalu rame gini, Nah, reviewnya dicek-cekin gitu. paling kemarin baru saya nambahin juga dinambahin foto-foto di Oh iya, situ. iya. Karena emang penting sih, sometimes kita kan kalau lagi sekitaran sini, Ya, terdekat yang mana nih betul, gitu. betul, betul. Lumayan lah. Nah ini boleh sedikit terkait Casanova, ya kan? Um, Pengen tahu dong pengalaman selama bekerja sama sebagai distributor kami terkait pengadaan struk ini. Truk. Maksudnya dari penikah apa sih pembeliannya di sini baguskah gitu? Hmm, bahannya sih memang apa namanya nggak jelek lah. Kan ada juga memang dan di satu terutama ukuran. Kadang user dulu saya pernah juga ngambil dari supplier lain itu ada ukuran yang lebih kecil, ada core-nya yang digedein gitu. Itu banyak komplain juga di beberapa tempat saya. Nah, kalau di Casanoa ini bagus tuh kertasnya. Sama kayak memang saya ngambil ada satu distributor itu cuma agak jauh di Oh, Kapuk Kamar. Itu sama di sana distributornya. Dia buat juga sendiri. Nah, cuman ada yang dekat, kenapa enggak? Kita harus jauh-jauh. Pikir saya betul. gitu kan. Nah, cuman palingnya harus ditambahin itu buat 4 ply. Sekarang orang malah udah ada yang produksi 5 ply loh. Saran sama masukannya itulah ya. Ya, Jadi kayak boleh dong ditambahin ditambahin dong optionnya tuh 4 ply-nya. Kenapa? Karena jadi kuantiti. permintaan sekarang itu ada kenapa 4 ply? Satu mereka buat ke usernya yang dipakai. Kedua mereka buat administrasi. Ketiganya ke finance. Nah keempat kadang itu perlu bosnya pegang juga. Iya, Makanya divisi perlu empat. berbagai divisi ya. Itu terutama di yang sering pakai empat ply itu buat kantor di dekat ambasador. Rumah sakit juga perlu nggak sih? Rumah sakit 2 ply doang pakai Oh, dua. sampai 2 ply. Bank juga biasanya. Nah, bang 2 ply. Nah, jadi selain permintaannya 4 4 ply atau 5 ply, ada lagi nggak terkait misalkan servisnya atau Ya servis sih apanya? oke. Kalau perlu malah ya kan udah jadi distributor lah saya anggap gitu supplier supplier di Kenzi. Kenapa saya ngambilnya belum bisa terlalu banyak? Ya kalau kasih terlalu banyak, harga pun naik nggak masalah. Asalkan dikasih tempo. Kita kan yang penting ada feed, apa nama feedbacknya juga kan. Ya kita dikasih harga yang lebih mahal sedikit, cuma kita dikasih tempo. Itu Oke. sih. Nah, boleh nggak sih sedikit tips bagi misalkan ada pengusaha lain, tapi jangan dikasih dalam-dalamnya ya, ntar kayak Mm-mm. di copy paste. Ya bisnis serupa di lokasi strategis. Misalkan aku di daerah Depok, Cimanggis, wah kayaknya ada nih lokasi gitu. Nah ini ada tips triknya nggak sih biar lokasi bagus kadang kalah sama apa gitu. Kira tips sedikit gitu. Satu yang penting kita uh, setiap ada orang datang, kita juga layanilah dengan sepenuh hati. Karena memang walaupun itu pembeli itu adalah raja, tapi yang punya barang kita tetap kita harus melayani entah dia yang kadang di sini pun ada yang ya cerewet, yang ada yang marah-marah, tetap kita layani dengan baik. Semua hampir sama kuncinya itu memang kalau untuk dunia perdagangan ya servis. Ya kita ngelayanin orang itu dengan jangan ibaratnya jangan terpaksa ataupun lagi bete ya jangan dibawa-bawa ke dagang kita. Sama jangan Kalau baper iya gitu. jangan baper juga. Ada masalah di rumah ataupun ada masalah pribadi segala macam dan dibawa ke usaha kita. Itu yang bakal bikin ya daya tarik pembeli pun secara tidak langsung juga kurang. Oke, Oke, terus ini pertanyaan terakhir sih, boleh. kayak
untuk bisnis kecil kan kalau Gen Z ini kan nggak tergantung sama pemasaran digital, which is Ya, di mana-mana sekarang tuh pemasaran digital semua gitu. ya, Nah jadi kan ada beberapa orang memang yang nggak terlalu, aduh aku ribet ngurusin itu harusnya itu. gitu. Nah ini biar tetap bertahan walaupun tanpa nggak pakai ya TikTok, Ah, Instagram atau apa. hmm, Balik ke sekarang servis lagi iya, ya atau apa ada. karena zamannya sekarang tuh sebenarnya kita udah harus melek digital ya buat pedagang-pedagang kecil pun ya ataupun yang baru mulai, yang pengen mulai pun tapi belum ada tempat di rumah dulu pun boleh. Tapi meleklah ke teknologi. Karena sekarang zamannya itu kita udah nggak bisa manual, tetap harus manual. Kita mau keliling, entah itu dagang keliling kita harus muter-muter ke gang-gang segala macam. Karena juga kita bukan awalnya langsung besar seperti ini, ya kita dulunya muter-muter juga gitu kan. Kita harus kan passing ke sana ke sini. Nah, caranya sekarang itu udah beda zamannya. Kita tetap harus main di teknologi terus melek. Mesti update melek Ya, teknologi ya, paling ibaratnya nggak gini, perlu jago gitu ya. dulu kita punya HP itu monoponik, Oh, ya kan? Nah, sekarang kita udah pakai Android, dengan sendirinya kita bisa kok. Nah, gitu juga kita dagang melek juga di teknologi yang untuk ada di online juga. Tetap manual kita jalan, teknologi kita jalan, tapi jangan lupa berdoanya juga jangan penting ya ditinggalin. berdoanya ya. Iya, 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 iya. Ya, Oke deh. Ini uh, event sebentar, simple, tapi banyak meaningnya ya. Thank you banget. Thank you banget. makanya paling saran anoannya buat saran lagi satu, coba juga ke pedagang kayak kan saya lihat juga ada juga situ aplikasi kasir ya. Betul. Nah, kali juga bisa dengan ada paket hematnya yang memang aplikasi itu tidak simpel buat UMKM ke bawah lah jatuhnya. UMKM ke bawah. Kita memang ada paket kasir sih, ada beberapa Iya, ini. yang ibaratnya mereka juga nggak perlu, ya kita cuma kasih software doang, jadi kan murah tuh. Mereka udah punya komputer sendiri ataupun yang memang tab-tab sendiri Laptop. ya. Itu dengan budget mungkin kayaknya masih di bawah 500.000 ibaratnya. Kan ya mungkin yang rame-rame kayak kita lihat martabak mini, yang memang dia nggak martabak mini gerobakan lah. Nah, ada tuh di daerah Tegal Parang, rame dia rame, cuman mereka belum pakai sistem. Nah, Masih apa salahnya manual kan gitu kalau ya. kita bisa tawarin ke situ? Iya, betul. Manajemennya Gitu. jadi susah ngitungnya ya kan, Nah, itu. ngitungnya. Kalau ada stroke itu kan Truk itu ntar ada orang pun yang memang buat bayarnya udah langsung bisa segala macam, tapi kan edukasinya itu yang perlu lah. Nah, lebih kayak menjarah ke iya, UMKM bawah gitu ya. kayak saya juga tadinya juga saya memakai aplikasi kasir, cuman saya juga masih yang nyimpen di C, nyimpennya di C, habis kena ya udah hilang datanya. Hilang data. Oke. Ya cuma kan kalau untuk ibaratnya memang bukan kita hanya perlu buat update stok barang aja kan itu yang perlu. Ya makasih banyak sih selama ini juga Iya, Mas Ano udah banyak dibantu. Pas tahu ada dekat di sini ya kenapa harus jauh-jauh ya itu kan. Dan iya. barangnya oke lah, Awalnya nggak tahu dikomplain. dari Kasatwa tuh dari Marketplace, Tokopedia. Oh, Tokopedia. marketplace ya. Heeh. Tokopedia selatan, selatan mana? Ya, Abuba dekat. Oke, dari situ Ya, sekian wawancara singkat kita dari ownernya Kenzi ATK stationery. ya Stationery. Ada pesan-pesan khusus buat apa buat bisnis UMKM biar tambah semangat. Iya buat semua pembisnis UMKM, saran saya terus gigih dalam berjuang dagangannya baik itu kecil, sedang ataupun besar. Jangan lupa waktu itu memang uang, tapi juga jangan lupa waktu itu ada doanya doa. Kita juga jangan lupa untuk berdoa. Itu aja sih saran. Oke, Terima thank you. kasih. Thank you. Pengalaman unik selama kerja di Genting Stationery ini paling ada customer yang datang itu bukan nanya ATK, tapi nanya buah soto. Itu yang paling kita apa ya lucu. Seolah-olah kita itu toko sembako. Itu aja sih. Ada juga yang tolak angin, rokok. Padahal kita jualan ATK. Itu aja sih. Untuk pengalaman unik kerja di sini.
Untuk marah-marah sih kayaknya jarang ya Kak. Kalau untuk marah-marah kebanyakan kan kita main di online juga, terus paling ini juga kita bisa handle. Jadi kayaknya hampir nggak ada untuk yang pengalaman customer marah-marah gitu. Itu sekali gitu.